Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, yang semoga tetap dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia dan semoga tetap dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak akan sedikit bercerita tentang seorang ulama sufi pada abad ketiga Hijriah, yaitu Abu Yazid Al-Bustami. Dalam sebuah kisah diceritakan Abu Yazid Al-Bustami ini berjalan sendirian di tengah malam. Di tengah jalan ia kemudian melihat seekor anjing yang berjalan ke arahnya. Nah, ketika anjing ini mulai mendekat ke arah Abu Yazid Al-Bustami ini, Abu Yazid Al-Bustami kemudian merasa takut, merasa khawatir anjing ini akan membuat bajunya atau jubahnya terkena najis, sehingga Abu Yazid Al-Bustami kemudian mengangkat jubahnya. Lalu kemudian entah bagaimana caranya Abu Yazid Al-Bustami ini seperti mendengar anjing itu berkata, "Wahai Abu Yazid Al-Bustami, tubuhku ini kering, tidak akan menyebabkan najis padamu atau pada jubahmu. Kalaupun pada akhirnya nanti jubahmu terkena najis, kamu cukup membasuhnya dengan air dan tanah sebanyak 7 kali, maka najis itu akan hilang. Namun jika kamu mengangkat jubahmu karena menganggap dirimu yang berbaju dan berjubah itu adalah manusia yang lebih mulia, menganggap diriku najis, dan kamu adalah makhluk yang lebih mulia sedangkan aku makhluk yang hina, maka najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bersih walau dibasuh dengan air 7 samudra." Anak-anakku yang berbahagia, dari sepenggal kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa merasa lebih baik, lebih mulia, dan melebih-lebihkan diri sendiri di atas orang lain, yang dalam kisah tadi bahkan disebutkan dibandingkan dengan seekor hewan, itu adalah sebuah sifat yang tercela. Sifat tersebut biasa disebut dengan istilah sombong atau takabur, yaitu sifat membanggakan diri dan merasa dirinya lebih baik, seraya menganggap orang lain tidak jauh lebih baik dari kita. Dalam sejarahnya, takabur atau sifat sombong ini pertama kali dimiliki oleh iblis ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk bersujud pada Nabi Adam. Namun iblis enggan untuk bersujud. Iblis beralasan bahwa aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Iblis merasa bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Maka apabila kita mempunyai sifat atau sedikit benih-benih rasa sombong itu, berarti kita melanggengkan sifat takabur yang dimulai oleh iblis. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Anak-anakku yang berbahagia, lalu bagaimana agar kita terhindar dari sikap sombong atau takabur ini? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah menjelaskan kepada kita bagaimana kiat-kiat untuk menjauhi sifat takabur tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Nasoihul Ibad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, agar kita bisa terhindar dari sifat takabur atau sombong, kita harus merasa atau kita harus memandang orang lain lebih baik daripada kita. Apabila kita melihat orang yang lebih tinggi derajatnya daripada kita, maka kita hendaknya berkata, mungkin dia memang lebih baik dari sisi Allah, kemudian dia diangkat derajatnya oleh Allah. Apabila kita bertemu dengan seorang anak kecil, maka untuk menghindari sifat sombong tersebut, kita perlu berprasangka bahwa barangkali anak kecil ini belum melakukan dosa, sedangkan aku sudah melakukan banyak sekali dosa. Maka tidak ragu lagi bahwa anak ini pasti lebih baik di sisi Allah daripada aku. Apabila kita melihat orang yang lebih tua, maka kita hendaknya berprasangka bahwa
orang ini telah beribadah lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala daripada aku, maka orang ini pasti lebih baik daripada kita. Kemudian apabila kita melihat orang yang lebih pintar, orang yang lebih alim, kita sepatutnya berprasangka bahwa orang ini telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang banyak dan dia mampu menjalankannya, sedangkan aku belum diberikan ilmu oleh Allah dan aku belum mampu menjalankan ilmuku yang sedikit ini. Dan apabila kita bertemu dengan orang yang jahil, orang yang belum pintar, maka hendaknya kita berprasangka orang ini durhaka kepada Allah, orang ini bermaksiat kepada Allah dengan kebodohannya, dengan ketidaktahuannya, sedangkan aku berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah, padahal aku tahu bahwa itu dosa. Bahkan Syekh Abdul Qadir menjelaskan, kalau kita bertemu dengan orang kafir pun, kita sepatutnya berprasangka baik, tidak merasa lebih baik daripada orang kafir tersebut. Apabila kita bertemu atau melihat orang kafir, tidak selayaknya kita menjudge dia pasti ahli neraka. Tapi sebaliknya, kita dianjurkan untuk berprasangka baik. Barangkali orang ini sekarang tidak beriman kepada Allah, namun siapa yang tahu, barangkali besok ketika ia meninggal, ia dalam keadaan husnul khotimah. Sedangkan aku yang sekarang dalam kondisi iman tidak tahu apakah kelak di akhir hayat akan tetap dalam kondisi iman atau justru sebaliknya. Anak-anakku yang berbahagia, demikian sedikit tips dari Syekh Abdul Qadir tentang bagaimana cara kita menjauhi sifat takabur. Semoga bermanfaat dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dari Pak Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.